Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Salam harmoni. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai filsafat pendidikan sebagai studi teoritis dan praktis. Nah, sebelum membahas lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Dia Arisita Saraswati. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA Pasca Sarjana Undiksa. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung bahas mengenai filsafat pendidikan sebagai studi teoritis dan praktis. Nah, adapun yang akan dibahas kali ini, yang pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan, yang kedua filsafat pendidikan sebagai studi teoritis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai filsafat pendidikan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Dia Arisita Saraswati. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA Pasca Sarjana Undiksa. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan sebagai studi teoritis dan praktis. Nah, adapun yang akan dibahas, yang pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan, yang kedua filsafat pendidikan sebagai studi teoritis, yang ketiga filsafat pendidikan sebagai studi praktis, dan yang keempat hubungan teori dan praktik dalam filsafat pendidikan. Nah, adapun pengertian filsafat pendidikan berdasarkan para ahli, yang pertama yaitu John Dewey, di mana beliau mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah proses rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus, di mana pendidikan membantu individu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta mengembangkan potensi secara demokratis. Kemudian yang kedua menurut Aristoteles. Nah, beliau menyatakan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan akal budi dan moral agar manusia dapat hidup bahagia atau eudaimonia. Nah, menurutnya filsafat pendidikan membimbing manusia agar berperilaku sesuai dengan kebajikan. Nah, yang ketiga yaitu menurut Plato. Di sini beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah sarana untuk mencapai kebaikan tertinggi atau the good, yaitu membentuk manusia agar mampu mengenal kebenaran dan keadilan, sehingga menjadi warga negara yang baik. Dan yang terakhir menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau menyatakan pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu beberapa pengertian dari filsafat pendidikan berdasarkan para ahli. Nah, secara umum, filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha berpikir secara mendalam, kritis, sistematis, dan rasional untuk mencari hakikat kebenaran, realistis, serta nilai yang
mendasari kehidupan manusia dan alam semesta. Nah, selanjutnya, filsafat pendidikan sebagai studi teoritis. Nah, yang pertama yaitu menyediakan landasan konseptual. Nah, ini memberikan kerangka berpikir mengenai tujuan, metode, dan isi dari pendidikan tersebut. Nah, kedua yaitu menghadirkan analisis kritis. Nah, di mana mengkritisi asumsi, ideologi, dan sistem pendidikan yang sedang berlaku. Nah, yang ketiga yaitu merumuskan tujuan ideal, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan manusia yang baik atau masyarakat yang ideal menurut pendapat filosofis tertentu. Nah, yang terakhir yaitu mengaitkan dengan aliran filsafat. Nah, ini bisa dicontohkan, misalnya aliran idealisme menekankan pada pembentukan akhlak, sedangkan pragmatisme menekankan pada pengalaman langsung dan kebermanfaatan. Nah, selanjutnya, filsafat pendidikan secara teoritis. Nah, secara teoritis, filsafat pendidikan memberikan kerangka berpikir agar praktik pendidikan tidak kehilangan orientasi. Tanpa landasan teoritis, pendidikan mudah terjebak dalam kebijakan instan yang hanya mengejar angka. Nah, adapun filsafat pendidikan sebagai studi praktis. Yang pertama yaitu menjadi pedoman aksi, di mana membimbing guru dalam merancang metode pembelajaran yang akan digunakan pada saat proses belajar mengajar. Nah, yang kedua yaitu mengarahkan kurikulum. Nilai dan tujuan yang dirumuskan filsafat diwujudkan dalam isi pelajaran, pendekatan, dan evaluasi yang dilakukan di kelas. Nah, yang ketiga yaitu menjawab tantangan pendidikan modern. Nah, misalnya bagaimana mendidik generasi digital agar tetap berakar pada nilai kemanusiaan. Nah, yang terakhir yaitu membentuk karakter dan keterampilan. Nah, pada filsafat ini memiliki fungsi sebagai memandu praktik agar pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga membentuk pribadi yang berintegritas tinggi. Nah, adapun contoh penerapan prinsip eksistensialisme dalam pendidikan mendorong siswa untuk memilih secara bebas, bertanggung jawab, dan menemukan makna hidupnya melalui proses belajar yang sudah dilalui secara bertahun-tahun. Nah, selanjutnya yaitu hubungan teori dan praktik dalam filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu teori tanpa praktik akan menjadi utopia, hanya sebatas gagasan saja. Nah, yang kedua, praktik tanpa teori akan kehilangan arah dan cenderung pragmatis dan sesaat. Nah, yang terakhir yaitu filsafat pendidikan berfungsi menjembatani teori dan praktik, memastikan pendidikan berjalan sesuai dengan nilai kemanusiaan dan tujuan jangka panjang. Nah, jadi teori dan praktek itu memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dilepaskan. Jika hanya berjalan teori saja, maka siswa tidak akan tahu bagaimana proses itu didapat. Nah, apabila hanya praktek saja, siswa akan bingung bagaimana cara menjalankan teori tersebut karena tidak memahami teori atau pemahaman yang akan dilakukan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat pendidikan melalui teori dan praktis. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.